Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat, penuh semangat ya. Baik, kali ini kakak akan coba perkenalkan lagi soal tentang kesetimbangan benda tegak. Yang soalnya seperti ini ya. Oke, ini ada sebuah batang. Batangnya adalah benda tegak ya. Diletakkan mendatar dalam keadaan seimbang. Itu artinya nanti gaya-gaya yang ada di situ saling menghilangkan ya, dan dia juga tidak berputar, artinya torsi-torsi yang muncul di sini pun saling menghilangkan. Oke ya, jadi ini soal tentang kesetimbangan benda tegak. Kesetimbangan benda tegak. Oke, syarat solusinya dua deh ya, ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Lalu bentuk yang kedua adalah sigma torsi sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0, artinya benda ini tidak boleh bergerak ya, tidak boleh bertranslasi entah ke kiri entah ke kanan ya, entah ke atas entah ke bawah. Jadi nggak boleh bergerak kiri kanan, nggak boleh bergerak atas bawah ya. Nah, tidak boleh bergerak kiri kanan diwakili oleh sigma fx nya yang 0. Ini adalah wakil di mana benda tidak boleh bergerak kiri kanan. Terus wakil berikutnya adalah benda tidak boleh bergerak atas bawah, artinya dia diam secara vertikal. Lalu yang kedua adalah dia tidak boleh berotasi ya, sigma torsi, dia tidak boleh berotasi ya. Baik, untuk menjelaskan soal ini adik-adikku ya, langkah pertama adalah gambarkan gaya-gayanya selengkap-lengkapnya yang ada di benda tegak, yang bekerja pada benda tegak ya, selengkap-lengkapnya. Nah, kalau kurang lengkap gimana, atau untuk melengkapinya gimana? Butuh bantuan ini adik-adik. Bantuan ini ya. Ini bisa juga untuk melengkapi gaya-gaya yang kurang. Oke ya. Nah, ini adalah sigma torsi atau sigma momen gayanya sama dengan 0 ya. Rumusan torsi itu bisa kita mulai untuk mengerjakan soal ini. Apabila tidak selesai, berarti kita butuh persamaan ini. Oke deh ya. Jadi langkah pertama, marilah kita gambar gaya-gayanya selengkap-lengkapnya. Dan jangan lupa, titik kerja gayanya itu harus kamu buat titik-titik huruf-huruf ya. Misalkan kayak gini. Ini benda punya berat ya, berat batang ini ya. Saya sebut W untuk membedakan dengan W1, berat beban ya. Titik kerjanya kamu buat huruf deh, titik ya, huruf ya. Oke, misalkan apa? Saya bikin titik C ya. Nah, ini kita bikin titik D ya. Ujung-ujung batangnya kita bikin titik A, ini titik B gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini panjang batangnya 4 meter itu sama juga dari A ke B. Boleh kita tulis gitu ya. Oke, yuk kita gambarkan gaya-gayanya. Sudah, berat batang, batangnya homogen, berarti beratnya itu harus di tengah-tengah batang itu ya. Beban. Nah, terus kira-kira nih di sini ada tegangan tali ya. Kita gambar tegangan tali. Nah, tegangan tali. Artinya tegangan tali itu kalau arahnya ke sana, dia bekerja pada benda itu. Lalu kita uraikan ya, karena dia miring kita uraikan ya, sehingga menjadi komponen X dan Y. Nah, ini kita namakan TX. Nah, ini kita namakan TY. Ini TY ya, ini T, ini TX. Oke, TX nya berapa, T nya berapa, nanti kita lihat ya. Oke, lalu kira-kira deh ya, apalagi yang kurang? Kelihatan kok ya, kelihatan apalagi yang kurang. Nah, yang kurang ternyata di sumbu X deh, belum ada gaya yang mengimbangi TX. Kelihatan ya, TX ini siapa nih penyimbangnya ya, sehingga sigma fx nya 0. Nah, ternyata TX nya itu diimbangi sama normal A. Jadi kita bikin normal A ya, normal A. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya. Nah, terus kemudian gini deh, di sumbu Y nya yuk kita seimbangkan lagi ya.
benda batang tepat akan bergerak ke atas, berarti gaya geseknya yang ada di sini kita buat ke bawah melawan geraknya. Oke ya, kita buat ya. Jadi ini gaya gesek, gaya gesek ya, karena batang tepat akan bergerak ke atas, maka gaya gesek ke bawah. Oke, yuk kita lihat apakah sudah cukup saling menyeimbangkan. Kalau dirasa sudah cukup, mari kita buat persamaan ya. Oke, kita buat persamaan sumbu X ya, sigma fx sama dengan 0, itu artinya ya NA yang ke kanan diimbangi sama TX. NA diimbangi sama TX. Nah, TX nya kita tahu itu adalah komponen dari T, jadi NA nya T sama dengan TX adalah T cos theta. Itulah TX nya ya. Oke, sudah dapat kita persamaan pertama gitu ya. Lalu kita lihat lagi persamaan kedua yang kita dapat dari sigma FY sama dengan 0. Persamaan kedua yang kita dapat dari sigma FY. Oke, kita lihat ya. Kalau dia 0 ya, sigma FY nya sama dengan itu artinya apa? TY ya yang ke atas, TY yang ke atas mengimbangi 3 yang ke bawah, FG, W dan W1. Mengimbangi FG, W dan W1. Lalu TY nya kita uraikan jadi ya. T sin theta sama dengan FG, gaya gesek, ditambah W ditambah W1. Oke, kita dapat persamaan 2. Gitu deh ya. Baik, nah kita lanjutkan deh. Sudahkah semua terpenuhi sigma fx-nya, sigma fj-nya? Ternyata sudah. Ya kan? Apakah sudah bisa menyelesaikan pertanyaannya nilai x-nya? Belum ternyata. Ya, belum. Kalau begitu berarti kita butuh satu lagi persamaan yang kita ambil dari sigma torsi ya. Oke. Kalau begitu kita lihat, kita ambil persamaan dari sigma torsi ya. Oke. Jadi prinsipnya itu kalau kita mengerjakan soal kesetimbangan benda tegak, biasanya kita adalah membuat persamaan. Setelah itu eliminasi persamaan dari sigma fx, persamaan dari sigma fy, persamaan dari sigma torsi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ternyata ini belum bisa menyelesaikan masalah, ya kita ambilkan dari sigma torsi ya. Oke, sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0 ya. Untuk memakai rumusan ini kita harus ambil pusat putarnya deh. Karena dari pusat putar itu kita bisa menentukan lengan gayanya ya. Ambil misalkan pusat putarnya katakanlah di A. Ya, oke, kita buat A. Lalu torsi-torsi apa saja yang muncul di terhadap pusat A yang saling menyeimbangkan? Oke, torsi adalah penyebab benda berotasi. Torsi adalah ya, syaratnya gini, torsi adalah gaya kali dengan gaya ya, gaya kali dengan gaya. Lengan gaya adalah jarak antara titik kerja gaya terhadap pusat putar, itu lengan gaya, dan dia harus tegak lurus ya. Syaratnya ini F harus tegak lurus ya. Beda ya syarat. Nah, marilah sekarang kita masukkan torsi-torsi apa saja yang melalui pusat A ya. Oke, kita lihat tuh. Di situ ada W, titik kerjanya C, lengannya AC. Sudah tegak lurus tuh ya. Jadi antara W dengan lengannya AC udah tegak lurus. Oke, kita dapatkan satu ya. Arah putarnya kemana? Arah putarnya ternyata searah jarum jam tuh. Ya, karena pusat putarnya di sini, maka memutarnya begini. Kalau pusat putarnya di sini, memutarnya oke ya. Jadi kita dapatkan satu tuh ada torsi W, gayanya W, lengannya CA. Oke ya. Arah putarnya kemana? Searah jarum jam. Oke ya, kita buat positif katakanlah gitu ya. Terus apa lagi? Ini deh, ternyata ada torsi yang disebabkan oleh beban W1 yang punya lengan DA. Masukin ya. Dia positif juga karena searah jarum jam. Jadi W1 dengan lengan DA. Gitu ya. Oke.
gitu ya. Nah, 2 memutar searah jarum jam. Dia tidak boleh memutar, berarti kalau begitu harus ada torsi yang melawan. Ini dia. Torsinya dari TY. Ya, torsinya dari TY. Jadi dia dilawan, diseimbangkan oleh apa? Gaya TY yang lengannya CA. Ya, oke, kita geser dulu dikit ya, takutnya nggak muat gitu ya. Geser. Nah, itu ya. Kalau kamu mendengar bunyi itu berarti saya sedang menggeser, ya, menggeser meja. Maklum belum begitu canggih gitu ya. Oke, nanti kita akan beli ya kalau apa namanya ada rezeki ya. Oke, TY, gayanya TY, gitu ya. Tadi T-nya ini gitu ya. Oke, terus lengannya CA, lengannya CA. Oke ya, sudah tegak lurus juga, ya, sudah tegak lurus. Tadi kalau T tidak tegak lurus, karena kalau kita ambil T-nya sudah tegak lurus. Nah, itulah lengannya ya. Baik, apakah dari sini kita bisa menyelesaikan? Yuk kita masukin ya. Beratnya, masanya adalah 20, berarti beratnya ini kita ambil berarti beratnya berapa deh? Berat batang itu 200 ya. Masa kali gravitasi. Oke, CA-nya. C titik tengah. A berarti setengah AB dong ya. CA berarti setengah AB. Setengah AB. Oke, ditambah beban dari W1 masanya 10, berarti beratnya 100 ya deh. 100. Oke. DA ternyata DA itu adalah X-nya kali X sama dengan TY. Kita ganti T-nya dengan T sin theta. Ya, T sin theta. Kita tahu theta-nya adalah 60 derajat. Ini sudut istimewa. Jangan lupa ya. Jangan tidak dihafal, harus dihafal. Oke. CA-nya berapa? CA-nya ternyata setengah AB. Setengah AB. Nah, gitu ya. Oke, yuk kita masukkan ya. Apakah dari persamaan ini bisa selesai? Kalau nggak selesai, berarti kita butuh bantuan ini. Gitu aja, saling bantu membantu ya. Oke, ini 100 AB. AB-nya kita masukin 4 ya. Jadi 100 kali ini 100 ya. 200 kali 4 ditambah 100 kali X. Gitu ya. Oke, sama dengan T, kita nggak tahu berapa. Sin theta, nah sin theta sin 60 setengah akar 3, setengah akar 3. Oke, setengah AB, AB-nya 4, jadi setengah AB jadi 2. Oke, itu ya deh ya. Ada 2 variabel yang nggak diketahui, X sama T. Tapi nggak usah khawatir, T-nya nanti bisa kita cari dengan bantuan ini untuk mendapatkan X. Oke, sekarang kita hitung dulu, ini 400 ditambah 100X sama dengan ini habis ya deh, 2 sama 2 habis ya. Jadi T kan 3. Yuk kita cari T dari sini untuk mendapatkan X. Nah gitu ya, kita dapat jadi 3 persamaan deh. Nah ini persamaan ketiga. Udah, kita eliminasi atau substitusi ya. Sorry, sampai beribet saya. Oke, substitusi. Baik, sekarang dari mana kita dapatkan T? Kita lihat T dapat dari mana? Apakah dari sini dapat? Kalau kita ngambil dari sini T, NA-nya nggak ada deh. Ya, kita dari sini lah ya. Ya, kita ambil cari T. Cari T dari bintang 2. Oke ya. T sin theta gitu ya, sama dengan FB ditambah W ditambah W1. T sin theta sin 60 setengah akar 3. Gitu ya. Oke. Sama dengan FG adalah gaya gesek yang terjadi di dinding itu. Ya, gaya gesek yang terjadi di dinding adalah koefisien gesek kali gaya normal. Normal A. Ya, normal A nanti kita lihat lagi. Oke. W-nya kita masukin. W-nya adalah tadi berapa? Batang itu berarti 200 ya. W1-nya kita masukin 100. Oke. Ya. Selesaikan dari sini. Yuk kita lihat. Ya, ini di akar 3 ya deh. Ini akar 3. Nah, 2-nya kita pindahin deh. 2-nya kita pindahin ke atas jadi 2. Mu gitu ya. Mu-nya nih, mu kita masukin, ada harganya itu mu-nya. Akar 3 per 5
masih ada NA-nya ditambah 300. Nah, gitu ya. Jadi ada T akar 3 yang di sini, ada T akar 3 di sini, lalu kita substitusi. Ya. Tentunya ini NA-nya kita masukin dulu ya. Jadi T akar 3 itu adalah sama dengan 2 akar 3 per 5 kali NA. NA-nya adalah T cos theta. Cos theta berapa? Cos 60. Jadi T cos theta ini adalah NA ditambah 300. Oke ya. Memang begitu deh, perlu kesabaran untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita geser lagi. Terdengar bunyi, ya, itu tandanya saya sedang mendorong meja, ya. Oke, nanti kalau ada rezeki kita ganti meja itu dengan yang lebih bagus ya, Dek ya. Oke. T akar 3 ini sama nih Dek dengan T akar 3 ini. Ya. T akar 3 ini, nih, sebutin ya, sama dengan ini. Substitusi, jadi ya, ini adalah ini kita masukkan dari ini 400 ditambah 100 sama dengan ini deh. T akar 3 ini jadi 2 ya. 2 dikurung nih. Dikurung akar 3 per 5 gitu ya. Kali T ya. Kali T cos 60. T cos 60 berapa deh? T cos 60 setengah, jadi kali T setengah, nah, gitu ya, ditambah 300. Oke, prinsipnya begitu deh ya. Jadi prinsipnya sebetulnya kita membuat persamaan dari sigma fx, dari sigma fj, dari sigma torsi. Setelah itu substitusi. Kalau nasib kamu lagi beruntung, yaitu tadi ya, kamu bisa menyelesaikan dengan waktu yang cepat. Tapi kalau tidak beruntung gitu ya, kita muter-muter dulu. Tapi pada dasarnya nanti akan ketemu, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita dapatkan ini ya deh ya. Ini hasil ini kita masukin deh. Ini ya, kita masukin ya. Di 400, pelan-pelan aja, 400 ditambah 100x sama dengan 2 nya kita masukin deh. Nih. Ya, ini kurungnya kita buka, 2 kita masukin jadi akar 3 per 5T ditambah 2 kali 300 600. Gitu ya. Oke, nah lantas apa yang terjadi sekarang T-nya masih dalam bentuk persamaan lagi. Ini kita pindahin deh 100x ya. 100x sama dengan akar 3 per 5T ya. Ini kita pindahin deh 400, pindahin ke kiri jadi negatif, 600 kurang harus jadi 200. Oke ya. Lalu kita lihat lagi kira-kira kita mencari x, ini t-nya yang mana lagi deh yang bisa kita selesaikan. Ya, memang nggak bisa langsung ya. T cosnya kita lihat dulu akar 3 akar 3 400. Oh ini deh, akar 3 ini kita ganti dengan ini deh ya. Itulah yang saya bilang ya, kalau nasib lagi gak beruntung ya akan lama kita ngerjain ini. T akar 3 ganti dengan ini deh, 400 itu kan, ditambah 100x ya per 5 deh. Nah gitu kan ini ya. Jadi T akar 3 ini kita ganti dengan ini lagi itu masukin ya. Oke, ditambah 200, beda ya. Oke, 100x. Oke, 400 bagi 5 80. Lalu ini plus 100 bagi 5 adalah 20x. Gitu ya, ditambah 200. Oke, pindahin deh. 100x dikurang 20x jadi 80x sama dengan 80 ditambah 200. 280. Kita coret 1x nya, lalu kita dapatkanlah hasilnya 28 dibagi 8. Kita kecilin, sama-sama dibagi 2. 14 dibagi berapa deh? 4 ya. 14 dibagi 4 masih bisa kita kecilin lagi. Oke, berarti berapa deh? Bener ya, 28 dibagi 2 14, 84. Kecilin lagi deh, 7 per 2 ya. Berapa dapatnya? 3,5. Inilah nilai X nya.
ya. Hari ini kelihatannya saya kurang beruntung, jadi agak sedikit lama saya mengerjakannya. Tapi ya itulah memang deh ya. Memang saya bisa menyebutkan kalau kita beruntung kita bisa dengan cepat mengerjakannya. Ya. Kalau agak kurang beruntung, nah itu tadi. Sebetulnya mungkin tadi kalau saya nggak salah langkah, ya. Kalau saya beruntung tadi bisa lebih cepat ya. Tapi begitulah intinya ya. Jadi kalau ketemu soal tentang kesetimbangan benda tegar ya, kita dibantu dengan rumus sigma F sama dengan 0, sigma N sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Nah, saran saya besok ya deh ya, kalau ketemu lagi soal KBT, mulailah dari sigma torsi. Ya, kadang-kadang soal itu dari sigma torsi selesai. Kalau nggak selesai, berarti kita butuh bantuan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Bantuan itu. Nah, terus juga deh, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Seperti saya bilang, itu membantu kita untuk melengkapkan gaya-gaya pada sistem. Karena kalau gayanya lengkap semuanya ya, persamaannya lengkap. Kalau persamaannya lengkap, kalau dieliminasi atau disubstitusi pasti benar. Ya, pasti benar. Itu ya kuncinya ya. Baik, segitu dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.